Yo, Ellen Lovers! Balik lagi di channel yang paling gercep nge-review alur cerita Ellen. Kemarin, kita udah lihat gimana Kaori dateng di saat yang paling gak tepat dan gimana Yuti akhirnya mutusin buat tinggal bareng Yuya. Nah, sekarang misinya adalah membawa Yuti, si gadis hutan super polos, ke peradaban modern untuk belanja baju. Kalian pikir ini bakal jadi episode belanja yang imut-imut? Oh, salah besar. Siapin diri kalian, karena ini adalah rekap paling chaos dari Isekai The Cheat Skill Bab 1 Bagian 3. Let's dive in! Oke, jadi tim kita, Yuya, Kaori, sama Yuti akhirnya keluar rumah. Reaksi pertama Yuti pas ngeliat pemandangan kota? Shock berat, guys! Dia ngeliat rumah-rumah modern dan nanya dengan polosnya, rumah bangsawan. Yuya ngejelasin kalau itu cuma rumah orang biasa. Dan Yuti, matanya makin melotot. Umum? Dia benar-benar gak percaya kalau rakyat jelata bisa tinggal di bangunan semegah itu. Ini nunjukin kalau standar hidup di dunianya jauh banget beda sama di bumi. Tapi, kejutan gak berhenti di situ. Tiba-tiba, sebuah mobil lewat. Wush! Yuti, yang seumur hidupnya cuma ngeliat monster, langsung pasang mode tempur. Raksasa! Teriaknya sambil ngelakuin lompatan akrobatik buat ngehindar. Dia bahkan langsung minta busurnya ke Yuya buat ngalahin monster besi itu. Yuya dan Kaori panik, buru-buru ngejelasin kalau itu mobil, semacam kereta yang jalan pakai bensin. Yuti cuma bisa bingung. Bensin? Tidak diketahui. Jelas, dunia ini terlalu canggih buat dia. Perjalanan belanja ini benar-benar jadi ujian kesabaran buat Yuya. Karena Yuti dibesarkan di alam liar sama mentornya, semua yang dia lihat di kota itu dianalisis dari sudut pandang survival. Lihat tiang telepon, naiki itu. Lihat pagar pembatas, apa gunanya pagar ini? Ini tidak akan menghentikan musuh untuk menyerang. Yuya sampai mikir, apakah dia monyet? Setiap ada sesuatu yang tinggi, insting pertama Yuti adalah mancat. Beda banget sama pas mereka bertarung, di mana Yuti kelihatan dingin dan fokus. Sekarang dia kayak anak kecil yang penasaran sama semuanya. Tentu aja, kombinasi Yuya yang ganteng, Kaori yang cantik, dan Yuti yang imutnya kayak boneka dengan rambut perak dan mata unik langsung jadi pusat perhatian. Orang-orang mulai bisik-bisik, ada yang ngira Yuti cosplayer, ada yang cemburu lihat Yuya jalan bareng dua cewek cantik. Dan reaksi Yuti pas ngerasa nggak nyaman diliatin banyak orang, dengan muka datarnya, dia nanya ke Yuya. Yuya, manusia mereka menatapku, tidak nyaman. Bisakah aku menembak mereka? Gulp! Yuya langsung ngelarang. Ini benar-benar nunjukin betapa berbahayanya pola pikir Yuti kalau dilepas sendirian di bumi. Karena nggak nyaman, Yuti tanpa sadar jalan ke tengah jalan raya tempat mobil lalu lalang. Tiba-tiba, ada mobil yang melaju kencang. Wush! Tanpa pikir panjang, Yuya langsung melesat, meluk Yuti dan loncat balik ke trotoar dengan kecepatan super. Orang-orang di sekitar terpukau sama aksi heroiknya. Kaori langsung lari nyamperin dingin cemas. Tapi Yuti, reaksinya di luar nalar. Dia natap Yuya dengan bingung dan bilang, tidak perlu. Meskipun kamu tidak membantu, itu tidak masalah. Di atas segalanya itu adalah mobil yang akan rusak jika menabrakku. Sumpah ini gila. Dia dengan santainya bilang kalau mobil itu yang bakal hancur kalau nabrak dia. Ini bukti kalau badan Yuti itu sekeras baja berkat latihan gilanya. Yuya cuma bisa pasrah dan mikir, pertama-tama aku perlu menyesuaikan pola pikir otot-otak kamu ini. Akhirnya setelah melewati berbagai rintangan, mereka sampai di distrik perbelanjaan. Dan pas Kaori lagi nunjukin toko baju, Yuti tiba-tiba diem dan natap kosong ke arah gedung yang lagi dibangun. Dengan ada datar yang bikin merinding, dia nunjuk ke atas. Jatuh. Yuya bingung. Yuti ngelanjutin. Pilar di sebelah sana, itu akan jatuh. Dia nunjuk ke tumpukan rebors baja yang lagi diangkat kren. Dan kalimat selanjutnya bikin darah Yuya beku. Orang tua dan anak, sekarat. Yuya langsung lihat ke arah yang ditunjuk Yuti. Dan bener aja, ada seorang ibu yang lagi gendong bayinya, jalan tepat di bawah tumpukan baja itu. Mendering! Suara logam beradu dan tumpukan baja raksasa itu mulai jatuh bebas, lurus mengarah ke ibu dan anak itu. Orang-orang teriak, si ibu membeku ketakutan. Yuya, tanpa ragu langsung melesat. Dia berhasil ngeraih si ibu, tapi dia sadar, dia nggak bakal sempet kabur. Tumpukan baja itu jatuh lebih cepat. Dia nggak bisa pakai sihir di tempat umum. Apa yang harus dia lakukan? Di detik-detik terakhir, sebelum baja itu menghantam mereka, tubuh Yuya bergerak secara naluriah. Hasil dari semua latihan beratnya bersama Master Usagi. Tapi bukan mukul, bukan nahan, dia ngelakuin sesuatu yang benar-benar gila. Dengan gerakan yang supernatural, dia nendang tumpukan baja raksasa itu ke atas.
Tapi ini bukan tendangan biasa guys. Dia nggak ngancurin bajanya karena itu bakal bahaya buat orang sekitar. Dia pakai teknik khusus kayak pemain bola yang nerima umpan lambung untuk menyerap benturan dan ngelontarin lagi tumpukan baja itu ke atas dengan aman. Sumpah, ini skill tingkat dewa. Orang-orang di sekitar jelas bingung. Mereka ngarapnya ada suara benturan keras. Tapi yang terjadi malah hening. Mereka cuma bisa bisik-bisik, tadi kayaknya orang itu nendang tumpukan baja. Nggak mungkin lah. Setelah nyelamatin si ibu, Yuya balik ke Kaori. Kaori bukannya kagum, malah masang muka cemas. Dia khawatir lihat Yuya nekat nerjang bahaya tanpa ragu. Tapi Yuti, dengan muka datarnya dia bilang, Yuya, mengapa? Tidak perlu meminta maaf. Yuya akan baik-baik saja. Logikanya simpel. Yuya itu kuat, jadi nggak perlu dikhawatirin. Kaori cuma bisa ngelus dada. Setelah insiden menegangkan itu, mereka akhirnya sampai di toko baju wanita. Dan disinilah cobaan sesungguhnya bagi Yuya mulai. Dia jadi satu-satunya cowok di toko itu dan langsung jadi pusat perhatian. Cewek-cewek mulai bisik-bisik, ngenalin dia sebagai cowok yang pernah pemotretan bareng model Miu. Yuya jelas nggak nyaman. Sementara Yuya tersiksa dalam kecanggungan, Kaori lagi asik milihin baju buat Yuti. Tiba-tiba, toko jadi heboh. Yuya noleh dan pemandangan di depannya bikin dia hampir mimisan. Di sana, Yuti berdiri dengan pose menantang, cuma pakai celana dalam putih. Dia dengan polosnya nanya ke Yuya, Yuya, bagaimana dengan ini? Kaori dan pegawai toko panik. Yuti dengan logikanya yang super lurus berargumen, pertanyaan, aku ingin kamu memeriksa celana dalam aku. Maka tidak ada pakaian, tidak perlu. Dia bahkan maksa-maksain nunjukin ke Yuya karena menurutnya, Yuya yang beli jadi Yuya yang harus periksa. Sumpah guys, logika cewek ini dari isekai. Yuya harus berjuang mati-matian dibantu Kaori dan pegawai toko buat nyelamatin diri dari situasi super memalukan itu. Setelah semua drama belanja itu selesai, mereka langsung nemuin ayah Kaori, Tatsuka-san, yang merupakan kepala sekolah Ousei Gakuen. Berkat koneksi orang dalam, proses pindahan Yuti ke sekolah pun beres dalam sekejap. Dan sekarang, cerita kita beralih ke bab 2, bagian 1. Scene berpindah. Yuya sekarang udah ada di isekai, tepatnya di sarang setan besar, Great Demon's Nest. Tujuannya, menepati janjinya pada Kaori, mencari equipment yang cocok buat dia. Yuya sadar, dia nggak bisa asal ngasih equipment. Armor super OP miliknya, seri setan perang berdarah, Bloody War Demon Series, itu terlalu berat dan butuh status dewa buat dipakai. Kaori yang masih manusia biasa, jelas gak bakal kuat. Jadi, target Yuya adalah item tipe aksesoris yang punya efek sihir yang kuat. Dia berencana buat nyari item drop dari monster-monster kuat di sarang setan besar. Tapi, dia juga udah punya rencana cadangan, kalau nggak nemu yang pas, dia bakal pergi ke ibu kota kerajaan buat beli equipment di sana. Oke, jadi cerita kita lanjut dengan Yuya yang udah siap 100% buat nge-raid sarang setan besar atau Great Demon's Nest. Tujuannya satu, nemuin equipment dewa buat Kaori. Di sisinya, udah ada duo partner setianya, Might, si Fenrir, dan Akatsuki, si babi suci. Tapi, ada kejutan. Yuti, si cewek super kuat tapi polos, tiba-tiba bilang mau ikut. Yuya jelas khawatir. Dia mikir, waduh, kekuatan evilnya kan belum hilang. Apa nggak bahaya kalau diajak berantem? Nanti ngamuk lagi gimana? Tapi, Yuti dengan santainya ngejawab. 1. Tidak apa-apa. Pertarungan itu bukan pemicu kekuatan evilnya lepas kendali. 2. Lukanya dari pertarungan sebelumnya udah sembuh total berkat kekuatan suci dari si babi itu, Akatsuki, yang langsung bangga. Bui. 3. Justru karena sekarang kekuatannya lagi tenang, dia pengen latihan buat ngendaliin dan neken kekuatan itu kalau sewaktu-waktu mau muncul. Mendengar alasan yang logis itu, dan ingat kalau ada Akatsuki sebagai pawangnya, Yuya akhirnya setuju. Dan dengan ini, terbentuklah party paling OP yang siap menjelajahi sarang setan besar. Mereka masuk lebih dalam ke area yang jarang dijelajahi. Tempat monster-monster kayak Mithril Boar muncul. Tiba-tiba, Yuti dan Knight berhenti. Indra mereka yang super tajam ngedeteksi sesuatu. Sesuatu yang raksasa. Mereka ngendap-ngendap mendekat, dan yang mereka temuin benar-benar di luar dugaan. Bukan monster serem, tapi seekor kelinci. Tapi ini bukan kelinci biasa guys. Bulunya kuning,
pakai tuxedo, topi tinggi, dan dasi kupu-kupu merah. Penampilannya super nyentrik. Yuti langsung ngenalin monster itu Fantasy Rabbit atau kelinci fantasi. Dia ngejelasin kalau monster ini sebenarnya yang paling lemah di sarang setan besar, tapi super langka sampai dapat julukan Lucky Rabbit atau kelinci beruntung. Penasaran? Yuya langsung pakai skill identifikasinya. Dan statnya gokil habis guys. Level 77. Semua status, baik sihir, serangan, pertahanan, 777. Keberuntungan atau luck, 777. Bener-bener monster penuh angka hoki. Tapi yang bikin Yuya pusing adalah skillnya. Deteksi krisis. Bisa ngedeteksi niat membunuh, niat jahat, atau niat melukai sekecil apapun. Penghindaran darurat. Begitu ngedeteksi niat bahaya, monster ini bakal langsung teleport ke tempat yang aman. Yuti ngejelasin, satu-satunya cara buat ngalahin monster ini adalah dengan menyerang tanpa punya niat membunuh, niat jahat, atau niat melukai sedikit pun. Mendengar itu, Yuya langsung nyerah. Ah, ini mustahil, pikirnya. Gimana caranya bunuh monster tanpa niat membunuh? Dia udah siap buat ninggalin kelinci itu. Tapi, Yuti beda. Dia dengan tenang bilang, perhatikan. Dia mengambil busurnya. Tanpa emosi, tanpa aura permusuhan, tanpa niat membunuh sedikit pun. Zeras! Dia melepaskan satu anak panah. Panah itu melesat dan dengan sempurna menembus dada leher si kelinci fantasi yang langsung berubah jadi partikel cahaya. Yuya sok banget. Yuti kemudian ngejelasin dengan gayanya yang khas. Menjawab, hilangkan niat untuk membunuh, permusuhan, atau menyakiti, dan bunuh saja. Sumpah, ini teori tingkat dewa. Yuya langsung sadar kalau Yuti pakai teknik ini pas mereka bertarung dulu, dia pasti udah kalah telak. Yuti lalu ngasih penjelasan krusial. Dulu dia nggak bisa ngelakuin ini karena kekuatan evil di dalam dirinya itu sendiri memancarkan aura permusuhan dan niat jahat yang kuat. Tapi sekarang, karena kekuatan evil itu ditenangin sama Akatsuki, dia akhirnya bisa menggunakan skill sejatinya sebagai murid Bao Saint. Oke, jadi setelah Yuti dengan skill dewanya berhasil ngalahin si kelinci fantasi, tim OP kita langsung ngumpul buat ngecek hasil buruan. Dan, guys, item dropnya bener-bener gokil abis. Langsung aja kita bongkar isi goodie bag-nya. 1. Bulu kuning kelinci keberuntungan. Bahan fashion item Sultan. Katanya, bulu ini super lembut dan kalau dijadiin jubah, harganya selangit di kalangan bangsawan. 2. Pil perubahan besar dan kecil. Ini item yang super aneh. Siapapun yang makan pil ini, efeknya permanen bisa ngubah ukuran badan sesuka hati. Yuya jelas ngeri mau nyobainnya. Bayangin kalau dia tiba-tiba jadi raksasa di tengah kota Tokyo. Jadi, item ini disimpan dulu buat keadaan darurat. 3. Jubah keberuntungan atau Lucky Robe. Jubah coklat yang kelihatannya biasa aja, tapi efeknya luar biasa. Kekuatannya bakal nyesuaiin sama status luck si pemakai. Simple, efektif, dan yang paling penting, bisa dipakai Kaori buat nyembunyiin baju buminya yang pasti bakal kelihatan aneh di dunia lain. 4. Cincin penghindar krisis atau Ring of Crisis Avoidance. Dan sekarang, item yang paling gokil dari semuanya. Cincin ini punya efek super OP. Sekali sehari, kalau si pemakai dalam bahaya, cincin ini bakal otomatis mindahin dia ke tempat aman yang udah ditentuin sebelumnya. Yuya langsung sadar, ini adalah item yang sempurna buat Kaori. Dengan cincin ini, dia bisa ngeset zona amannya di rumah orang bijak, tempat paling aman di isekai. Ini adalah asuransi nyawa terbaik. Setelah dapat semua harta karun itu dan latihan bareng sebentar, Yuya nggak nunggu lama. Dia langsung nemuin Kaori buat nempatin janjinya. Scene berpindah, Yuya nyerahin jubah dan cincin itu ke Kaori. Kaori dengan matanya yang berbinar-binar senang banget. Tapi di sisi lain, dia juga ngerasa nggak enakan. Aneh untuk mengatakan ini sekarang, tapi apa kamu yakin tidak apa-apa? Tanyanya.
Dia ngerasa udah minta hal yang mustahil dari Yuya, dan item-item ini jelas berharga banget. Disinilah Yuya nunjukin kalau dia itu protagonis sejati. Dia meyakinkan Kaori kalau ini semua setimpal. Kaori udah ngebantu dia banyak banget, terutama soal ngurusin Yuti. Tanpa Kaori, Yuya pasti bakal pusing 7 keliling ngajarin Yuti tentang kehidupan di bumi. Dan momen manisnya, Yuti yang udah siap dengan gaun putihnya buat pergi ke ibu kota, ikut nimbrung. Dengan gayanya yang singkat dan padat, dia bilang, "Setuju. Terima kasih kepada Kaori, saya telah belajar banyak. Jadi saya menantikan tempat berikutnya yang disebut sekolah. Terima kasih." Dengar ucapan terima kasih tulus dari Yuti, Kaori akhirnya nerima equipment itu dengan senang hati. Misi pertama selesai, dan sekarang petualangan sesungguhnya akan dimulai. Jadi setelah semua penjelasan dan ucapan terima kasih, Kaori nggak pakai lama. Dia langsung masang cincin penghindar krisis di jarinya dan make jurubah keberuntungan yang baru dia dapat. Dengan ini, persiapan Kaori udah 100% komplit. Kaori yang bersemangat langsung nanya, "Jadi, berapa lama perjalanan ke ibu kota?" Pertanyaan yang logis kan? Kalau jalan kaki, Yuya bilang bisa makan waktu seharian penuh. Tapi, Yuya punya solusi yang jauh lebih cepat. Tentang itu, aku akan menggunakan sihir teleportasi. Boom! Mendengar kata sihir teleportasi, reaksi Kaori dan Yuti bener-bener kontras, guys. Kaori yang baru pertama kali dengar cuma masang muka bingung dan miringin kepalanya. Wajar, dia belum tahu apa-apa soal sihir. Tapi Yuti, reaksinya bener-bener di luar dugaan, guys. Dia yang biasanya super datar dan tenang, kini membeku dengan mata terbelalak lebar. Dengan nada nggak percaya, dia nanya ke Yuya, "Mengherankan, sungguh kamu bisa menggunakan sihir teleportasi." Ini momen penting banget, guys. Yuti yang levelnya udah dewa dan murid dari seorang saint, shock berat ngelihat kekuatan Yuya. Dia ngejelasin kalau sihir teleportasi itu adalah sihir tingkat super tinggi yang bahkan seorang magic saint pun mungkin nggak bisa nguasainnya. Dia ngejelasin, skill yang efeknya mirip-mirip mungkin ada, kayak efek cincin Kaori. Tapi itu cuma berlaku buat satu orang dan gak bisa disebut sihir teleportasi sejati yang bisa mindahin banyak orang sekaligus. Penjelasan Yuti ini makin negasin satu hal. Yuya itu udah jadi eksistensi yang keterlaluan OP-nya. Bahkan dia sendiri gak sadar. Yuya jadi inget kalau Putri Lexia juga pernah bilang hal yang sama. Dia sadar kalau kekuatan ini terlalu berbahaya buat dipamerin. Makanya dia mutusin buat nggak teleportasi langsung ke tengah ibu kota, tapi ke tempat terpencil di dekat sana yang dulu pernah dia pakai. Cerdas. Setelah semua penjelasan, Yuya pun mulai merapal sihirnya. Di depan mereka, ruang dan waktu mulai terdistorsi. Udara berputar dan membentuk sebuah portal seukuran manusia. Di balik gerbang sihir itu, terbentanglah pemandangan yang sama sekali berbeda. Hamparan padang rumput hijau dan di kejauhan, berdirilah ibu kota kerajaan dengan segala kemegahannya. Melihat keajaiban sihir teleportasi dan pemandangan kota fantasi yang muncul di depan matanya, Kaori dan Yuti sekali lagi dibuat terpana. Tapi kali ini, semua perhatian Kaori tertuju pada satu hal, kota dari dunia lain yang selama ini cuma bisa diimpikan. Matanya berbinar penuh kekaguman. Kesimpulan dan petualangan dimulai. Chapter ini mungkin singkat, tapi benar-benar jadi gerbang pembuka petualangan mereka yang sesungguhnya. 1. Teleportasi sama dengan sihir level dewa. Kita dapat konfirmasi dari Yuti kalau sihir teleportasi Yuya itu bukan sihir biasa, tapi sihir level saint yang super langka dan kuat. 2. Yuya mulai sadar diri. Berkat reaksi Yuti, Yuya jadi makin sadar betapa berbahayanya kekuatannya dan jadi lebih hati-hati. 3. Mimpi Kaori terwujud. Momen paling emosional di chapter ini, Kaori akhirnya bisa melihat isekai dengan mata kepalanya sendiri, dan reaksinya benar-benar priceless. Dan sekarang, petualangan mereka di ibu kota kerajaan baru saja akan dimulai. Apa yang bakal mereka temuin di sana? Apakah mereka bakal ketemu karakter lama? Atau malah dapat masalah besru? Tulis semua ekspektasi kalian di kolom komentar. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar kita bisa terus jadi saksi petualangan Yuya, Yuti, dan Kaori. Sampai jumpa di rekap selanjutnya. Ciao!